Jalan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur Kak Dian Gokil yang tergokil-gokil ya. Akhirnya sampai juga di Boyolali, di tempat kediaman Mas Benny Yosa. Ya, Mas Benny Yosa itu ternyata rumahnya di Boyolali itu dari pinggir jalan raya tuh masih agak masuk ke dalam ya Mas ya. Iya. Agak masuk ke dalam ya. Jalan bis tapi itu Mas. Oh iya. Itu jalan bis. Kalau sebenarnya dari pusat kota sing Kabupaten Baru sing pusat pemerintahan Boyolali itu 5 menit. Tapi kalau jalur bis itu kan lewatnya pinggir kota itu. Oh, muter. Kan nggak lewat pusat kota Boyolali itu. Oh, betul. Nah, itu agak ke sana. Oh ya Lur, di sini ini ya. Dulur Kak Dian Gokil yang tergokil-gokil ini kedatangan saya pribadi itu pengen bertanya-tanya ya, penasaran tentang profil Mas Benny Yosa yang terkenal ya, banyak sekali viewernya ya. Jadi saya ini pengen bertanya Mas Benny sebelumnya. Ya ini dijawab yang seadanya. Ya jadi biar teman-teman tuh kemarin ada yang bertanya, coba Mas main-main ke tempatnya Mas Benny. Oh iya. Jadi buat dulu-dulu semua nanti di Mirengke, setelah Jawa ini di Mirengke. Nah ya. Tuh sejarah Mas Benny itu dari ketika lahir hingga sekarang itu apa saja? Mungkin yang dari namanya Mas Benny, terus kecilnya Mas Benny di mana, pas sampai ketemu pujaan hati atau gimana. Monggo ini ya, kita bongkar Lur ya. Hanya di channel ini Mas Benny membongkar. Padahal di channelnya sendiri enggak pernah Mas ya? Enggak pernah. Ya. Kita bongkar Lur. Monggo Mas Benny. Ya, saya itu lahir tahun 90 Mas. Oh, 1990. Ya, saya lahir tahun 1990 di sini di Boyolali. Kelahiran Boyolali. Kelahiran Boyolali. Terus SMP kelas 3 itu saya pindah ke Salatiga. Nah, ceritanya begitu. Jadi kalau yang ada hubungannya dengan dunia bela diri, saya belajar bela diri itu tahun 96. Jadi umur 6 tahun. Usia 6 tahun udah kenal silat Mas. Sudah, karena kebetulan keluarga besar itu pendekar semua Mas. Jadi dari mbah yang dari ibu ya pendekar, mbah yang dari bapak juga pendekar. Nah, bapak dan saudara-saudaranya itu pendekar semua. Ibu dan saudara-saudaranya ya pendekar semua. Berarti sejak di Boyolali itu udah kenal. Sejak balita itu sudah nuansanya sudah nuansa bela diri. Tapi guru pertama saya secara resmi, kalau guru bela diri pertama saya ya bapak saya sendiri. Jadi dari kecil ya sudah diajari caranya mukul, caranya berantem lah, caranya membela diri. Iya, caranya membela diri walaupun akhirnya supaya aplikasinya karena wong tua itu benak disalahi orang tuh bisa membela diri. Iya, tapi aplikasinya ya hampir tiap hari berantem gitu. Nah, guru bela diri pertama saya itu justru om saya, adiknya ibu itu di umur 6 tahun itu. Jadi di sini buka latihan pencak silat Inseba, Indonesia Seni Bela Diri. Ya Mas, saya pernah dengar itu. Ya. Apa? Iya, kayaknya Indonesia Seni Bela Diri kayaknya. Kalau nggak salah. Ya nanti bisa dicek Lur di Google ya Lur Inseba. Pencak silat Inseba itu saya dilatih oleh om saya di umur 6 tahun. Dan yang dilatih itu awalnya ya cuma keponakan-keponakannya sendiri Mas. Keponakan-keponakannya sendiri. Jadi Inseba itu di Boyolali saja atau emang udah menyeluruh Mas? Inseba itu sudah banyak di beberapa kota. Pusatnya di Solo. Di Solo. Pusatnya di Solo, cuma penyebarannya saya kurang paham. Kalau sekarang saya kurang paham, tapi dulu di Purwokerto juga ada pertandingan itu ada Inseba juga Mas. Terus aku kaget, wah ini perguruanku dulu ini gitu kan.
Jadi pertama itu yang dilatih itu ponakan-ponakannya sendiri, anaknya Pak D saya gitu kan. Terus kita ajak-ajak temen akhirnya kan, ya teman-teman main sama-sama anak-anak itu diajak latihan, akhirnya rame latihan anak kecil-kecil itu. Itu pertama kalinya saya ikut latihan bela diri secara resmi lah, maksudnya ya jelas gitu loh, ikut perguruan, maksudnya latihannya ada jadwalnya gitu-gitu kan Mas. Tapi gini Mas Ben, ketika itu sampean usia segitu itu karena keinginannya Mas Beni sendiri ingin ikut, apa karena disuruh lah istilahnya? Keinginan. Oh keinginan sendiri. Jadi gini, anaknya Pak D saya itu kan cowok semua dua, dan ini usianya cuma selisih 1 tahun. Sama saya sama yang kecil itu sama saya selisih 1 tahun, jadi saya memang paling kecil, paling muda gitu kan. Jadi kakak-kakak saya ini selisihnya 1 tahun, terus 1 tahun lagi. Mereka itu sebenarnya yang pertama mau dilatih sama om saya itu mereka. Jadi Mas Beni belum yang dijanjiin nanti tak latih silat gitu kan. Itu mereka lah, mereka cerita, nanti kita mau dilatih sama om gitu kan. Saya kan denger Mas, aku ikut juga gitu loh. Jadi memang benar-benar dari diri sendiri. Baru saya izin ke bapak saya, Pak, saya mau dilatih sama om, latihan silat. Ya udah sana berangkat. Padahal orang tua Mas Beni sendiri juga orang bela diri. Iya. Iya. Kalau orang tua Mas Beni sendiri bela dirinya apa? Kalau bapak saya waktu itu tidak ikut ke perguruan yang resmi Mas. Tapi berguru langsung ke Eyang Martosiam, itu pendiri Cempaka Putih. Oh begitu. Eyang Martosiam ini muridnya Eyang Suro. Masih ada Iya, trakatnya. jadi malah udah muter-muter iya, ya? ada SH itu sejak lama ternyata di hidup saya ini gitu kan. Nah, tapi waktu itu bapak saya ini berguru ke Eyang Martosiam ini itu tidak secara resmi Mas. Tidak secara resmi, jadi cuma pokoknya ikut-ikutan. enggak gitu juga. Pokoknya datang ke rumahnya dilatih. Oh begitu. Tapi enggak ikut perguruan. Mungkin zaman dulu tuh, wah ini pencak silat ngertinya ya, belum tahu ada organisasi-organisasi Enggak begitu. ngerti ya. Nah, iya. Dan memang dulu itu banyak yang begitu Mas. Jadi Eyang Martosiam ini kan pendiri Cepaka Putih, kalau setahu saya. Kalau di Ambarawa ini sekarang masih dilestarikan, kalau tidak salah itu namanya Langen Putro Utomo. Oh iya. Saya di Kabupaten Semarang itu baru masuk betulan. Langen Putro Utomo itu sebenarnya pendiri Kabupaten Semarang sebenarnya. Nah, jadi baru masuk tahun kemarin tuh, jadi bukan baru masuk, ternyata malah pendiri di IPSI Kabupaten. Itu. Cuman udah kayak menghilang ini baru muncul kembali. Nah itu kalau tidak salah juga, karena saya bukan tergabung di situ ya Mas, jadi cuma denger-denger dan tahu-tahu sedikit, itu terahnya Eyang Martosiam ini. Dan Eyang Martosiam ini juga dulu mendirikan Cepaka Putih. Entah Cepaka Putih ini sama dengan Cempaka Putih yang ada sekarang ini. Berarti beda cem sama ce ya, Cepaka. Nah, itu saya tidak tahu. Apakah sama, apakah beda? Kalau saya dengar dari bapak saya itu Cepaka Putih. Cuman mungkin saja ayah saya ini salah ngomong juga bisa, karena memang pada waktu itu bapak saya sendiri itu tidak ikut ke perguruannya Mas. Sekedar ikut bela diri. Iya, jadi belajar pencak silat langsung ke Eyang Martosiam ini, cuma tidak ikut perguruannya, jadi hanya belajar tok. Jadi yang nggak ada seragam, nggak ada itu semua. Itu. Nah, lanjut saya masuk ke Inseba ini. Sama om saya, walaupun dilatih Inseba dan latihannya ya bener-bener kayak latihan beneran, dalam arti ya ada jadwalnya jam sekian sampai jam sekian hari apa. Itu karena yang ngelatih itu om saya sendiri. Waktu itu saya nggak beli seragam. Seragamnya kan putih-putih. Inseba itu seragamnya putih-putih. Saya pakai seragam tapak suci. Kok bisa itu Mas? Lungsurane tante saya.
Ngerti ini penting pencak Iya, silat gitu. tante saya kan dulu latihannya tapak suci, terus udah daripada beli pakai ini aja gitu kan. Ya ngertinya udah, pencak silat gitu ya? pakai itu. Dipotong, masih kegedean tuh dipotong. Potong nggak dijahit lagi, udah pokoknya dipotong. Pokoknya latihan silat gitu kan. Jadi ya waktu itu ada sih ujian kenaikan sabuk itu ada juga. Cuma kan itu semua dikelola sama om saya sendiri. Jadi nggak kayak sekarang keluar lah gitu mungkin ya? enggak belum karena memang Kalangan sendiri iya gitu ya? karena yang latihan waktu itu memang anak kecil-kecil semua mas. Jadi paling gede itu ya SMP ada nggak ya, kayaknya nggak ada, SD semua itu. Cuman latihannya tetap disiplin mas. Wow, tes kenaikan tingkat itu ya ditaruh di kuburan, taruh kuburan beneran dan seterusnya gitu kan. Itu sampai tahun 98. Jadi saya dilatih om saya itu sekitar 2 tahun. Sekitar 2 tahun, umur 6 tahun sampai umur 8 tahun. Terus karena om saya pergi merantau ke Bogor. Itu pas krisis moneter mas ya? Iya, om saya ke Bogor merantau ke sana bersama keluarga. Akhirnya terpaksa latihan ini kan dibubarkan. Nah waktu itu om saya ini melihat saya ini tendangannya bagus, menonjol. Ada potensi. Menonjol dibanding yang lain-lain itu tendangannya dipandang paling bagus lah, paling bagus, paling luas. Akhirnya sama om saya dimasukkan ke taekwondo. Saya didaftarkan ke taekwondo, terus saya belajar di taekwondo. Sejak saat itu, selama kurang lebih 2 tahun sampai 3 tahun. Tapi cuma sampai sabuk kuning karena masih kecil saat itu. Jadi kenaikan tingkatnya nggak diikutin, cuma diikutin sekali. Habis itu udah, yang lain teman-temannya yang gede-gede itu naik sabuk, saya nggak. Karena masih usianya. Karena masih usia, iya masih 8 tahun, 9 tahun lah waktu itu saya. Baru cuma sampai sabuk kuning, tapi latihan saya sekitar 2 tahun sampai 3 tahun di taekwondo itu. Setelah itu, wah ini anak bayi. Soalnya lur ini kebetulan kan ini di rumahnya Mas Benny nih ya, putri kesayangannya lagi ditinggal mamahnya ini. Ditinggal mamahnya, akhirnya kita cut dulu, lanjut. Dulu, ya. Lanjut nanti setelah ini kita lanjut dulu.